Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Ibu, dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Ibu Hasdiana Juwita Bintang SHMH. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Polo Bahea, Fania Nice, Koriantas, dan Vina Tarigan. Di sini kami akan mempresentasikan materi Hukum Perdata dengan judul pencemaran nama baik. Berikut adalah salah satu contoh kasus pencemaran nama baik. Ya, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti berawal dari podcast yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut tidak terima dan melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik. Perseteruan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidianti berawal dari video percakapan Haris dan Fathia di YouTube. Dalam percakapan di video, disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut yang tidak terima atas tuduhan keduanya melayangkan somasi terhadap kedua aktivis ini melalui kuasa hukumnya. Haris Azhar pun menjawab somasi ini dengan mengundang Luhut untuk tampil di channel YouTube-nya untuk klarifikasi tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun lewat kuasa hukumnya, Luhut menolak memberikan klarifikasi di YouTube dan menganggap pernyataan Haris termasuk fitnah. Luhut pun akhirnya melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Usai dilaporkan Luhut ke polisi, Fathia Maulidianti dan Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Sidang perdana Haris Azhar dan Fathia pun digelar pada 3 April 2023. Dalam sidang, jaksa penuntut umum sempat menolak eksepsi Haris, namun hakim mengabulkannya. Sidang pun terus bergulir hingga sidang tuntutan digelar pada 13 September 2023. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidianti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun hakim berkata lain dan memutuskan keduanya tidak bersalah. Hakim juga membebaskan keduanya dari segala tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencemaran nama baik. Dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam KUH Per pasal 1365. Tuntutan perdata atas pencemaran nama baik bertujuan untuk penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta pemulihan kehormatan dan nama baik sesuai dengan KUH Per pasal 1372. Gugatan ganti kerugian yang dilakukan korban pencemaran nama baik berdasarkan KUH Perdata. Tindak pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejahatan khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Istilah yang dipergunakan mengenai bentuk dari perbuatan melawan hukum ini yaitu dengan pencemaran nama baik. Pada prinsipnya, yang dipergunakan sebagai ukuran atau indikator mengenai pencemaran nama baik seseorang masihlah belum jelas dan terang diatur dalam ketentuan hukum pidana bahkan perdata. Hal tersebut karena pencemaran nama baik sangat subjektif dan banyak faktor yang harus diuraikan kembali. Dalam pencemaran nama baik yang diberikan perlindungan yaitu kewajiban seseorang yang dihormati oleh orang lain dari pandangan kehormatan tersebut, maka nama baik di mata seseorang adalah bentuk dari kejahatan yang berat. Bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan yang disiarkan baik secara tertulis dikenal dengan nama, libel, dan penghinaan yang diucapkan dikenal dengan slander. Bentuk penghinaan yang dibagi menjadi 5 kategori yakni pencemaran tertulis, pencemaran penghinaan, ringan fitnah, fitnah tuduhan, dan fitnah pengaduan.
Prinsip perbuatan penghinaan yaitu menyerang korban dengan melukai kehormatan dan atau nama baiknya, golongan agama, lembaga, dan termasuk pula orang yang telah meninggal. Agustina 2003. Umumnya, bentuk penghinaan masih sebagai kasus delik aduan. Seseorang yang dihina bisa saja melakukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut kerugian dan mendapatkan ganti rugi. Tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan atau pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP, juga disinggung dalam UU ITE mengenai media pencemaran nama baik. Tetapi bentuk penggantian yang dilakukan kerugian yang timbul dari kejahatan pencemaran nama baik dalam ketentuan hukum perdata diatur dalam pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata yang selanjutnya dapat digabungkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Dalam konstruksi pasal 1376 KUH Perdata, memang ada pernyataan yang bersifat menghina, tetapi oleh undang-undang maksud untuk menghina dianggap tidak ada kalau pernyataan yang bersifat menghina itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum atau untuk bela diri. Padahal, untuk berhasilnya gugat perdata berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata harus dibuktikan adanya maksud untuk menghina. Dengan demikian, orang yang memberikan pernyataan yang isinya objektif bersifat menghina orang lain dapat membebaskan diri dari tuntutan kalau pemberitaan itu dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat akan adanya peristiwa yang merugikan masyarakat atau mengingatkan anggota masyarakat akan adanya bahaya yang mengancam kepentingan mereka. Tindak pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejahatan khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Istilah yang dipergunakan mengenai bentuk dari perbuatan melawan hukum ini yaitu dengan pencemaran nama baik. Pada prinsipnya, yang dipergunakan sebagai ukuran atau indikator mengenai pencemaran nama baik seseorang masihlah belum jelas dan terang diatur dalam ketentuan hukum pidana bahkan perdata. Hal tersebut karena pencemaran nama baik sangat subjektif dan banyak faktor yang harus diuraikan kembali. Dalam pencemaran nama baik, yang diberikan perlindungan yaitu kewajiban seseorang yang dihormati oleh orang lain dari pandangan kehormatan tersebut. Maka nama baik di mata seseorang adalah bentuk dari kejahatan yang berat. Proses ganti kerugian terhadap korban pencemaran nama baik diselesaikan melalui jalur perkara perdata di pengadilan yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Kasus ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Ketentuan dalam wilayah hukum pidana, bentuk pemberian ganti kerugian lebih sempit daripada pemberian ganti kerugian dalam wilayah hukum perdata. Mengenai hal tersebut, ganti kerugian dalam ranah perdata memang lebih luas daripada ranah hukum pidana. Mengenai penyelesaian yang lebih baik ditempuh oleh pihak-pihak yang berperkara adalah melalui bentuk penyelesaian non-litigasi yang didasarkan akan asas musyawarah mufakat. Selain itu, dalam proses penyelesaian melalui non-litigasi lebih singkat dan tidak memerlukan biaya yang banyak dan dapat memperbaiki kembali hubungan-hubungan antara para pihak. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.